Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-31, Zidane. Selamat mendengarkan. Waktu 3 jam menunggu terasa sangat lama bagi semua orang. Dengan rasa khawatir dan ketakutan yang sama, Pelangi duduk di sebuah kursi panjang dengan mulut yang senantiasa bertasbih. Segenap hatinya telah berserah kepada takdir dari Yang Maha Kuasa. Sementara Ibu Sophie terus-menerus menangis hingga matanya sembab dan suaranya mulai terdengar serak. Pelangi melirik ibu mertuanya. Bukan dirinya tak ingin untuk sekedar menjadi tempat bersandar, tetapi sudah pasti Ibu Sophie akan menolak apapun yang dilakukan sang menantu untuknya dan menganggapnya sebagai pencitraan. Alhasil, Pelangi memilih diam dalam doa. Beberapa menit kemudian, pintu itu terbuka disusul dengan kemunculan seorang pria berpakaian hijau yang membalut seluruh tubuhnya. Ia membuka masker yang menutupi hidung dan mulut ketika melihat beberapa orang berdiri dan menghampirinya dengan tatapan penuh harap. "Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Dia baik-baik saja kan?" Pertanyaan menuntut jawaban itu membuat sang dokter menghela nafas panjang. Dengan senyum ramah, ia mengusap bahu wanita yang tengah menangis itu. "Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Maaf sebelumnya. Perlu saya sampaikan kondisi pasien yang mengalami retak pada tulang di kaki kiri." Hati Pelangi bagai ditusuk ribuan jarum tatkala mendengar ucapan sang dokter. Matanya terpejam seiring dengan air mata yang mengalir, yang kemudian ia hapus dengan jarinya. Di saat yang sama, tangis Bu Sophie pun menggema. "Awan!" Lirih wanita itu diiringi isak tangis pilu. "Pasien juga kehilangan banyak darah dan harus segera dilakukan transfusi darah. Kami sudah menghubungi beberapa bank darah, tapi persediaan untuk golongan darah B negatif kosong. Apa ada di keluarga Bapak yang bisa menjadi pendonor?" Informasi yang baru saja diberikan dokter membuat Ayah Ferry dan Ibu Sophie tampak sangat syok. Di keluarga mereka tidak ada yang memiliki golongan darah yang sama dengan Awan. Bahkan Arshil, kakak Awan yang kini menetap di luar negeri, tidak memiliki golongan darah yang sama. "Tidak ada, dokter. Di keluarga kami tidak ada yang memiliki golongan darah yang sama." Suara Ayah Ferry terdengar gemetar, menyeratkan keputusasaan. Pria paruh baya itu sudah hampir menangis. "Bagaimana dengan Awan, Mas? Tolong lakukan apapun untuk Awan. Kamu bisa memasang iklan pencarian donor, kan? Kita akan bayar berapapun. Yang penting Awan tertolong," teriak Bu Sophie diiringi isak tangis pilu yang semakin menjadi-jadi. Tidak ada yang dapat dilakukan Ayah Ferry selain merangkul istrinya, berusaha menguatkan walau dirinya pun merasakan kekhawatiran yang sama. "Tenang dulu, Bu. Jangan panik." Bukannya tenang, tangis wanita itu malah semakin menjadi-jadi. "Awan, Mas. Tolong Awan." Zidane yang berdiri di belakang mereka tampak merangkul kakaknya. Ia tahu Pelangi sangat terpukul, meskipun terlihat sangat tegar di luar. "Dokter, golongan darah saya B negatif. Apa saya bisa menjadi pendonor?" ucap Zidane tiba-tiba. Sontak, Ayah Ferry menatap Zidane. Begitupun dengan Bu Sophie. Tangisnya terhenti saat itu juga dengan tatapan tak percaya. Tak pernah terpikir olehnya bahwa adik dari menantu yang kerap ia perlakukan tak adil itu mau menolong putranya. Setelah semua kalimat menyakitkan yang ia lontarkan. "Zidane memiliki golongan darah B negatif," tanya Ayah Ferry. "Iya, Om," jawab Zidane dengan yakin. "Jadi bagaimana, Dok?" Dokter masih tersenyum ramah. "Tentu saja bisa, tapi tetap harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu." "Saya siap, dokter," jawab Zidane tanpa keraguan. Bu Sophie mengusap air mata yang membasahi pipinya. Seketika tertunduk malu. Suasana mulai tenang. Zidane sedang menjalani pemeriksaan di sebuah ruangan untuk memastikan dirinya dapat menjadi pendonor untuk Awan. Sementara Pelangi dan mertuanya masih menunggu.
Ayah Ferry bersandar di kursi, melirik Bu Sophie yang terus menangis. Kamu lihat kan, Bu, betapa baiknya Pelangi dan keluarganya. Berapa banyak rasa sakit yang diberikan Awan kepada Pelangi, tapi tidak sedikit pun mereka membalasnya dengan cara yang sama. Bu Sophie menyeka air matanya, lalu melirik Pelangi yang tengah berdiri di depan sebuah jendela kaca. Dari sana, ia dapat melihat suaminya yang terbaring tak sadarkan diri. Itulah menantu yang selama ini kamu anggap tidak layak. Tangis wanita itu pun semakin pecah. Episode ke-32, tersadar. Ayah Ferry berdiri meninggalkan tempat duduknya ketika melihat Zidane keluar dari sebuah ruangan dengan lengan kemeja tergulung hingga batas sikut. Ujung jari telunjuk kirinya tampak menekan kapas kecil di lipatan lengan kanan. Ia menepuk pundak pemuda itu. Zidane, terima kasih untuk bantuan kamu, Nak. Ini sangat berarti bagi Om. Zidane tersenyum tulus, seolah tiada beban di wajahnya. Tidak apa-apa, Om. Saya ikhlas. Om tidak tahu harus bagaimana untuk membalas kebaikan kamu. Kalau Om dan keluarga mau membalas, tolong perlakukan kakak saya dengan baik saja. Itu sudah cukup. Zidane melirik Pelangi yang masih setia berdiri di depan jendela kaca dengan tatapan mengarah ke dalam ruangan. Dia memang terlihat kuat di luar, tapi di dalam sangat rapuh. Ayah Ferry menundukkan kepala. Garis sedih wajahnya sudah cukup untuk menggambarkan rasa bersalah dan malu yang teramat. Bagaimanapun juga, dirinya lah yang merasa bertanggung jawab untuk sikap buruk anak dan istrinya terhadap menantu mereka. Zidane, maafkan Tante atas semua perkataan Tante. Tante sadar itu sangat melukai perasaan kamu dan orang tua kamu, terutama Pelangi. Lirik Ibu Sophie penuh sesal. Tidak apa-apa, Tante. Saya juga minta maaf. Bu Sophie tertunduk. Kebaikan Zidane dan kesabaran Pelangi telah membuka mata hatinya. Ia lalu melangkah mendekati Pelangi, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun memeluk menantunya. Isak tangis pun kembali memenuhi ruangan itu. Maafkan Ibu Pelangi. Ibu sudah banyak salah sama kamu. Awan terbaring tak sadarkan diri dengan beberapa alat medis yang melekat pada tubuhnya. Hati Pelangi bagai tersayat melihat kondisi sang suami yang terbalut perban di beberapa bagian tubuhnya. Akibat luka yang ditimbulkan dari kecelakaan tadi, sudah beberapa jam pula ia tidak beranjak sedikit pun dari sisinya. Ayah Ferry sudah memintanya untuk pulang dan beristirahat, tetapi Pelangi menolak dan memilih menunggu suaminya tersadar. Sedangkan Ibu Sophie sudah pulang setelah beberapa kali Ayah Ferry membujuknya. Menangis selama berjam-jam akibat syok membuat tubuh wanita itu menjadi lemah dan membutuhkan banyak istirahat. Pelangi meraih jemari dan mencium punggung tangan suaminya. Matanya berkaca-kaca, melihat kulit putih dengan beberapa luka goresan kecil di sekitar lengan. Syafakallahu bi, bisiknya dengan lembut. Lalu merebahkan kepalanya di bantal yang sama. Baru saja matanya terpejam, sayup-sayup terdengar suara lembut Zidane menyapa. Kak, aku antar pulang saja ya. Kakak istirahat, biar aku yang jaga Kak Awan di sini. Pelangi mendongak menatap adiknya. Kakak mau mengurus Mas Awan, kamu saja yang pulang. Bukannya kamu besok ada kuliah. Kamu juga kan harus kerja. Iya sih, tapi tidak apa-apa. Pelangi meraih jemari adiknya. Dek, terima kasih untuk bantuan kamu. Maafkan suami dan mertua kakak kalau ada lisan yang membuat kamu sakit hati. Sambil tersenyum, Zidane menggeleng pelan, menarik sebuah kursi dan duduk di sisi kakaknya. Ia menghela nafas panjang setelahnya. Bukan aku, tapi kakak. Kakak yang paling banyak merasa sakit di sini. Seperti kata kamu, ini adalah bentuk kecintaan Allah kepada kakak. Zidane mengangguk dengan senyuman. Tetaplah istiqomah, Kak, agar tetap bersujud saat yang lain angkuh. Agar tetap teguh di saat yang lain runtuh.
dan agar tetap tegar di saat yang lain rapuh. Insya Allah. Zidan mengeratkan genggaman tangannya. Begitu Kak Awan sembuh nanti, kita ajak dia hijrah sama-sama. Kalau setelah itu dia masih memilih yang batil dan mencampakkan yang hak, maka kakak juga masih punya pilihan yang lain. Pelangi masih terlelap ketika sayup-sayup mendengar suara lenguhan lemah. Perlahan, kedua matanya terbuka. Ia langsung bangkit ketika menyadari suaminya telah siuman. Mata Awan masih terpejam rapat, diiringi lenguhan yang lemah di bibirnya. Sakit sekali. Lirihnya. Tangannya bahkan tak kuasa bergerak untuk menyentuh kaki yang terasa nyeri. Hanya jemarinya yang terlihat bergerak lemah. Mas Awan sudah sadar? Tangan Pelangi gemetar, begitu juga dengan suaranya. Ingin menyentuh tubuh suaminya, namun takut Awan akan semakin kesakitan. Tunggu sebentar, aku panggil dokter. Awan hanya merespon dengan mengerjapkan matanya. Naluri Pelangi membawa dirinya untuk segera berlari keluar untuk memanggil perawat yang berjaga. Pelangi berdiri di sudut ruangan dengan jari-jari saling meremas. Ia belum berani mendekat dan hanya menatap suaminya yang sedang diperiksa oleh beberapa dokter. Ayah Ferry, Ibu Sofi, serta Ayah Ahmad dan Ibu Humairah juga sudah berada di ruangan yang sama. Mereka langsung menuju rumah sakit begitu mendengar kabar Awan telah siuman. Sesekali terdengar suara Awan melenguh dan itu membuat mata Pelangi terpejam. Ia pun merasakan kesakitan yang sama setiap kali mendengar suaminya meringis. Bola mata Awan berputar menatap satu persatu orang yang berada di ruangan itu. Tampak seperti mencari sesuatu. Ibu. Tangan Awan bergerak seolah meminta Ibu Sofi mendekat, sehingga ia perlahan melangkah maju dan menyambut uluran tangan putranya. Kamu kenapa, Wan? Lenguhan kembali terdengar, membuat Bu Sofi melirik dokter-dokter itu. Dokter, tolong lakukan sesuatu untuk mengurangi sakitnya. Sabar, Bu. Dokter pasti memberikan yang terbaik untuk Awan. Bujuk Ayah Ferry. Bu. Iya, Awan. Ibu dengar, nak. Awan menatap Bu Sofi dengan kedua alis yang saling bertaut menyeratkan rasa sakit. Lalu berbisik. Bu, tolong panggilkan Priska kemari. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.